Jika kalian sudah menonton episode pertama, sekarang kita melanjutkan episode kedua dari WandaVision. Seperti biasa, video ini penuh dengan spoiler, jadi pastikan kalian sudah menonton serialnya sebelum menonton video kami. Jika sudah, sekarang kita saksikan alur cerita dari episode kedua serial WandaVision. Serial ini dibuka dengan Wanda dan Vision yang sedang bersiap untuk tidur. Tiba-tiba, Wanda mendengar suara dentuman besar berulang kali sampai membangunkan Vision. What was that? Ketika Vision mengeceknya, ada suara dentuman yang mengagetkannya juga. Only your lovely rose bushes. My love, I see nothing amiss. You have absolutely no reason to be... No! Setelah beberapa saat, mereka kemudian sadar bahwa dentuman itu adalah suara pohon yang mengenai jendela karena terkena angin. I'm going to take a look. Setelah tidak ada gangguan, keduanya kemudian memutuskan untuk kembali tidur. Setelah itu, opening dari serial ini dimulai menampilkan kartun dari Wanda dan Vision yang menyambut penonton. Mirip seperti acara-acara komedi yang disiarkan di TV. Kemudian, di pagi harinya, Vision terlihat berlatih sulap bersama dengan Wanda. Vision mengatakan kotak misteri, dan Wanda datang membawa sebuah kotak besar, dan latihan sulap kemudian dimulai. I bring you the Cabinet of Mysteries. Holy Toledo, darling. Wanda kemudian masuk ke dalam lemari, begitu Vision berucap abrakadabra, dan lemarinya dibuka, Wanda sudah menghilang. Wow, amazing! Tapi dengan polosnya Wanda keluar dari ruang rahasia, membuat keduanya memutuskan untuk lebih semangat berlatih. Usut punya usut, keduanya berlatih sulap untuk acara penggalangan dana yang diberikan untuk anak-anak. Wanda dan Vision tampil menjadi pesulap dalam acara penggalangan dana tersebut supaya ikut berpartisipasi bersama para tetangga. Setelah itu, keduanya berpisah karena Wanda harus rapat bersama ibu-ibu PKK yang menjadi panitia pelaksanaan acara penggalangan dana, sementara Vision juga rapat dengan bapak-bapak tetangga di perpustakaan. Tiba-tiba, Wanda mendengar suara dentuman lagi. Kali ini, dia memutuskan untuk memeriksa dan dia keluar menuju sumber suara. Di luar rumah, dia menemukan hal yang aneh. Sebuah helikopter mainan terjatuh di semak-semak dengan warna yang mencolok, tidak lagi berwarna hitam putih, dan sangat berbanding terbalik dengan era pada saat itu. Jika kalian fokus, terdapat logo sport di mainan itu. Kesimpulan sementara yang saya ambil, suara dentuman itu adalah upaya pihak sport yang berusaha masuk ke dalam dunia Wanda. Dan begitu bisa masuk, mungkin helikopter tersebut sebenarnya berukuran asli, tapi bisa menjadi mainan ketika masuk ke dalam realita Wanda. Ini masih menjadi spekulasi, untuk faktanya kita tentu harus menyaksikan serial ini sampai selesai. Saat sedang memperhatikan mainan itu, Wanda kemudian dikejutkan dengan kedatangan Agnes. Agnes datang membawakan seekor kelinci untuk aksi sulap yang akan dilakukan Wanda. Mereka berdua kemudian pergi bersama ke lokasi rapat ibu-ibu PKK. Di tengah jalan, Agnes kemudian sempat bercerita bahwa nanti mereka akan bertemu dengan Dottie, seorang wanita yang dirasa berperan penting di daerah ini. Dottie memegang kendali untuk keanggotaan klub, pesta, pendaftaran sekolah, dan yang lainnya. Agnes kemudian meminta Wanda untuk menjaga hubungan baik
dengan Dottie ini supaya semuanya berjalan lancar. Sesaat kemudian, ibu-ibu PKK mulai berdiskusi tentang acara penggalangan dana. Ketika Dottie berdiri untuk menjelaskan rencana kegiatan, Wanda kemudian berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Anya Geraldine. Enggak, maksudnya Geraldine doang, gak pakai Anya. I'm Wanda. I'm, Geraldine. Di sini kalian pasti merasa tidak asing dengan wanita ini. Ya, dia adalah Monica Rambeau, tapi di dunia Wanda ini, Monica bernama Geraldine. Mungkin dia sedang menyamar, atau dia berubah menjadi orang lain ketika masuk ke dalam dunia Wanda. Nah, teori kalian sendiri seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Di sisi lain, Vision bergabung bersama bapak-bapak yang membahas soal keamanan lingkungan. Dia berusaha berbaur dengan para tetangga, tapi suatu hal kemudian terjadi. Ketika ditawari makanan, Vision keceplosan dan berucap dia tidak butuh makan. Raspberry or cheese-filled? Oh, neither for me, thank you. I don't eat food. Tapi dia bisa ngeles dengan berkata maksudnya dia tidak akan makan di luar waktu makan siang. What I mean to say is that I don't eat food in between meals, but at meal times. I'm a regular eating machine. Semua kemudian paham dan semua kembali seperti seharusnya. Namun, tetangganya menawari Vision untuk makan permen karet. Karena tidak mau yang lain curiga, Vision langsung mengunyah permen karet itu. Dan tetangganya malah bercanda dengan memukul tubuh Vision dari belakang. Akibatnya permen itu masuk ke dalam sistem tubuh Vision yang sepenuhnya adalah robot. Dan kalian tahu apa efeknya? Efeknya membuat Vision bertingkah menjadi aneh. Singkat cerita, rapat ibu-ibu PKK sudah selesai dan Wanda membantu bersih-bersih supaya dia dekat dengan Dottie. Keduanya kemudian bercakap-cakap, tapi Dottie belum bisa menerima keberadaan Wanda dan Vision. Bahkan, dia merasa tidak percaya kepada Wanda. I don't believe you. Akibat perkataan Dottie, Wanda menjadi terdiam. Dan sepertinya kekuatannya mempengaruhi kondisi sekitar. Dari radio, kemudian terdengar sayup-sayup suara pria yang mencari Wanda. Dottie kemudian bertanya, siapa Wanda sebenarnya? Suara radio semakin keras, bertanya mencari Wanda, dan puncaknya, gelas yang dipegang oleh Dottie menjadi pecah sampai melukai tangannya. What? Dottie! Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan iklan Easter egg, menampilkan seorang pria yang mengenakan setelan rapi dan trackernya. Ya, ini adalah iklan produk jam tangan mewah, tapi uniknya jam tangan ini dinamai dengan Strucker dan diproduksi oleh merek Hydra. Strucker, he'll make time for you. Bagi kalian yang lupa, Strucker ini memiliki nama lengkap Baron Wolfgang von Strucker yang muncul dalam film MCU karena dia adalah anggota Hydra yang menyamar di organisasi S.H.I.E.L.D. dan dia juga mengambil tongkat Loki, bahkan dia juga yang bereksperimen terhadap Wanda serta Pietro. The twins. Nah, apakah kalian paham maksud iklan jam tangan ini? Tulis di kolom komentar ya. Setelah itu, terlihat acara penggalangan dana yang akan dimulai. Vision sempat telat, tapi akhirnya dia datang dengan tepat waktu. Vision terlihat sempoyongan dan terlihat aneh karena dia menelan permen karet. Sekarang, saatnya pertunjukan sulap dimulai. Wanda kemudian masuk terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh Vision. Vision yang bertindak aneh kemudian memulai sulap, tapi dia bertindak di luar skenario Wanda. Dan Wanda harus berusaha membuat sulap itu kelihatan palsu supaya semua orang tidak ada yang mengetahui jika mereka memiliki kekuatan super. Pertama, Vision terbang dengan kekuatannya. Semua penonton bingung dan Wanda memunculkan tali supaya Vision terlihat terbang menggunakan sebuah alat.
Berikutnya, Vision mengangkat piano menggunakan satu tangan dengan kekuatan supernya. Penonton kemudian terheran lagi, tapi Wanda kemudian mengatakan itu hanya sebuah ilusi. Dengan kekuatannya, Wanda kemudian menyihir piano itu menjadi gepeng, dan penonton kembali tertawa. Ya, mirip seperti tipuan dari Zack King ya guys. Terakhir, Vision menggunakan kemampuan menembus untuk menembuskan topi melewati dirinya. Penonton sekali lagi terheran-heran, termasuk juga Wanda yang bingung bagaimana memanipulasinya. Wanda lantas memunculkan cermin dan membuat penonton percaya bahwa itu adalah ilusi semata. Pertunjukan ini ditutup dengan Vision yang menggunakan kotak misteri, tapi dia sudah berucap abrakadabra sebelum memasukkan Wanda. Penonton kemudian penasaran siapa yang ada di dalam. Lalu Wanda menggunakan sihirnya untuk memunculkan Geraldine yang ada di belakang panggung supaya masuk ke dalam lemari. Semua penonton kemudian terhibur dan pertunjukan mereka selesai. What's in the box? What's in the box? Di belakang panggung, Wanda kemudian tahu bahwa ulah aneh Vision disebabkan karena permen karet yang menyangkut di dalam mesinnya. Keduanya kemudian pergi karena takut dimarahi Dottie karena pertunjukan sulap mereka yang aneh. Namun, ketika mereka pergi diam-diam, Dottie malah memanggilnya dan mengatakan terima kasih karena mereka melakukan pertunjukan terhebat sepanjang acara penggalangan dana. Bahkan Dottie memberikan mereka piala kecil sebagai penghargaan. Mereka akhirnya pulang ke rumah, dan secara mengejutkan, perut Wanda tiba-tiba membesar. Wanda sempat tidak percaya, dan Vision merasa senang atas kehamilan itu. Namun, ada suara dentuman yang terdengar lagi. If it's that damn tree again. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, mereka melihat seorang pria dengan kostum peternak lebah berlogo SWORD yang keluar dari gorong-gorong. Di sini, Wanda kemudian memutuskan untuk menggunakan sihirnya supaya adegan tersebut kembali mundur ke adegan ketika mereka ingin berciuman sebelum suara dentuman terjadi. Begitu mereka berciuman, kepala Vision kemudian berubah menjadi warna merah, diikuti dengan seluruh tempat yang menjadi berwarna. Episode 2 ini selesai dengan meninggalkan rasa penasaran mengenai kelanjutan dari serialnya. Episode 3 akan rilis Jumat depan dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.